Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yurmanila, kelas 3N dengan NIM 2020143538. Mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampung Ibu Suryati, Magister Hukum di Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di video ini kita akan belajar materi tentang kerukunan antara umat beragama dan contoh perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih kerukunan antar umat beragama? Jadi, kerukunan dapat diartikan sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk menerima dan saling mengerti. Nah, di Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Indonesia memiliki agama dan keyakinan yang beragam. Ada 6 agama atau keyakinan yang diakui Indonesia, di antaranya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Karena beragamnya agama yang ada di Indonesia ini, maka dibutuhkan kerukunan umat beragama, agar terciptanya keharmonisan bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat mudah tercapai. Karena beragamnya agama yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan toleransi beragama untuk membina kerukunan agama yang ada. Toleransi beragama sendiri artinya adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya tindakan meremehkan atau membedakan agama lainnya. Dalam menjaga dan membina suatu kerukunan umat beragama di Indonesia, maka pemerintah merancang Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama dan rukun. Adapun tujuan dari program Tri Kerukunan Umat Beragama ini: 1. Terciptanya beragama yang rukun dan harmonis. 2. Menjaga hak-hak umat beragama. 3. Menjaga munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Ada 3 Tri Kerukunan beragama. Yang pertama, kerukunan dalam satu agama atau interagama yang sama. Hal ini berarti sepemahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama. Yang kedua, kerukunan antar umat agama yang berbeda. Kerukunan antara umat agama yang berbeda sangat penting untuk menjaga hubungan umat beragama, agar tidak menimbulkan fanatisme yang dapat mengakibatkan perpecahan. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat beragama tidak boleh lepas dari aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh hanya mengikuti aturan agama saja, tapi juga harus mengikuti aturan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, akan tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sikap dan perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 1. Mencontek. 2. Memilih-milih teman. 3. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 4. Berkelahi dengan teman. 5. Tidak mau meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa. Dan yang keenam, mengejek teman. Selanjutnya, contoh sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah atau keluarga. 1. Tidak menjalankan ibadah sesuai agama. 2. Membantah orang tua. 3. Berkelahi dengan saudara. 4. Memaksakan pendapat dan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Dan yang kelima, bermalas-malasan di rumah. Dan yang terakhir, contoh sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Tidak mau kerja bakti dan kegiatan bermasyarakat lainnya. 2. Mencuri. 3. Melakukan kekerasan. 4. Tidak mau menjenguk tetangga sakit. 5. Minum minuman keras dan berjudi. Dan yang keenam, suka pamer kekayaan ke tetangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Berikut ini
Contoh-contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. 2. Membina kerukunan antar umat beragama. 3. Tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. 4. Tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Selanjutnya pada sila kedua Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Berikut ini contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu 1. Menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. 2. Memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain. 5. Saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. 6. Mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Dan yang ketujuh, menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun di media sosial. Sila ketiga Pancasila, yaitu sila Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut ini contoh pengamalan sikap sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. 2. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. 3. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Selanjutnya sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan berbijaksana. Berikut ini contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak memaksa kehendak atau pendapat kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. 3. Ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dan dalam calon pemilih. 4. Berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Berikut ini contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. 2. Berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidup. 3. Memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. 4. Tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya tentang kerukunan antar umat beragama, contoh sikap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.